Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengisahkan karya-karya Yesus yang diwartakan pada bab pertama Injil Markus. Apa yang disampaikan atau apa yang diwartakan dalam bacaan Injil hari ini adalah bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Siapa mereka? Ibu mertua Simon Petrus, kemudian orang-orang yang berkerumun. Tidak hanya orang sakit tetapi yang kerasukan setan. Dan yang menarik adalah yang sudah banyak disembuhkan ini tidak menjadikan Yesus lalu berhenti di tempat itu. Dia pergi ke tempat lain agar kedatangannya juga dirasakan oleh orang lain di beda tempat, di tempat yang lain. Artinya apa? Bahwa kehadiran kerajaan Allah itu harus diwartakan, dirasakan oleh banyak orang, tidak hanya oleh orang-orang tertentu. Maka ketika Yesus dicari oleh para murid, semua orang mencari Engkau, Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saudari-saudara yang terkasih, merenungkan hari ini kita semua diajak untuk makin melihat bahwa kehadiran Yesus sungguh untuk banyak orang dengan segala kebutuhan macam-macam, utamanya mereka yang sakit. Dan tentu saja poinnya ini, Yesus tidak hanya milik satu tempat, satu orang, satu kelompok, tapi untuk siapa saja. Dan Yesus tidak ditampilkan bahwa dia puas karyanya di satu tempat lalu euforia, lalu merasa sudah puas. Banyak orang yang mencari dan stay di situ cukup lama, tidak. Dan ini mengingatkan panggilan kita semua, tugas-tugas kita. Jangan pernah kita puas terhadap tugas yang sudah kita jalankan di suatu waktu, di suatu tempat, tidak. Tapi kehadiran kita pun untuk banyak orang, siapapun kita. Persis seperti yang menjadi referen Mazmur tanggapan yang tadi kita ulangi bersama. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau dalam struktur dewan paroki bisa jadi
suatu waktu menjabat atau mendapatkan perutusan tim pelayanan tertentu, di tahun yang berbeda akan mendapatkan tugas di tim pelayanan yang lain. Dan intinya adalah tugas-tugas itu selalu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengatakan, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus telah mengajari itu. Moga-moga kita pun di tempat kita masing-masing, di mana kita mendapatkan tugas perutusan, disitulah kita datang untuk hadir menyatakan referen yang sama tadi. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Mungkin di suatu tempat tugasnya juga berbeda. Dan jangan pernah puas akan tugas yang dipercayakan kepada kita, karena masih ada banyak kesempatan yang juga harus kita kerjakan di lain waktu dengan tugas yang berbeda. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.